apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi bersama dengan saya Monica Sri Yuliarti dan kita masih dalam pembelajaran online karena dalam masa pandemi COVID-19 semua perkuliahan harus kita adakan dalam jarak jauh gitu ya. Nah, kali ini saya hadir di sini ingin menyapa dulu kepada teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6 ya, kelas A, dan kemarin kita sudah bahas tentang tinjauan pustaka gitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang metodologi penelitian. Apa saja yang akan ada dalam perkuliahan kita hari ini? Yang pertama kita akan mencoba melihat lagi apa sih metodologi penelitian itu. Kemudian yang kedua adalah apa saja hal-hal yang terdapat dalam metodologi penelitian. Nah, yang bagian terakhir saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bagaimana sih gitu ya, bagaimana cara mengaplikasikan metode penelitian yang akan teman-teman gunakan dalam penelitian ke dalam proposal skripsi gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari pembahasan tentang metodologi penelitian. Oke. Sebetulnya teman-teman untuk membicarakan tentang metodologi penelitian itu memang tidak di sini tempatnya ya, karena di sini kita hanya membantu teman-teman untuk meramu gitu ya, bagaimana caranya menyatukan hal-hal yang sudah teman-teman dapatkan di beberapa mata kuliah yang lain. Kalau mata kuliah metodologi penelitian ini saya yakin banget gitu ya, teman-teman sudah dapat materinya di MPS, metode penelitian sosial, atau di MPK, metode penelitian komunikasi, baik itu yang kualitatif maupun yang kuantitatif gitu ya. Nah, dalam proposal penelitian, part atau bagian metodologi penelitian ini sangat penting teman-teman. Mengapa begitu? Karena bagian ini adalah bagian yang akan menjabarkan segala hal yang berkaitan dengan teknik atau cara teman-teman melakukan penelitian. Makanya ketika kita melihat metodologi penelitian itu bisa kita artikan sebagai metode itu cara, logos itu ilmu, dan penelitian itu adalah penyelidikan atau kajian secara mendalam terkait satu hal atau suatu masalah agar bisa memberikan solusi. Sehingga ketika bicara tentang metodologi penelitian, tidak aneh ketika di dalamnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan teknik atau cara kita melakukan penelitian, gitu ya. Tapi untuk istilah metodologi penelitian ini teman-teman, memang banyak yang menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Ada yang gunakan metodologi penelitian, tapi ada juga yang menggunakan metode penelitian, atau kadang-kadang bisa juga disebut dengan metode saja, gitu ya. Kalau dalam jurnal ilmiah yang berbahasa Inggris kebanyakan ditulisnya dengan methods gitu ya. Jarang yang menuliskan methodology tetapi lebih ke methods. Tetapi sekali lagi apapun istilahnya, yang paling penting adalah teman-teman tahu apa yang harus ditampilkan di sini gitu ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke part selanjutnya yaitu mengenai hal apa saja yang kita cantumkan dalam metodologi penelitian. Ini pun beragam teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau menulis sesuatu, proposal sesuatu, apakah ini proposal skripsi, apakah proposal penelitian untuk teman-teman mau cari dana gitu ya, atau menulis laporan, atau menulis artikel jurnal, yang perlu teman-teman tahu adalah coba dilihat requirement dari masing-masing hal tersebut. Karena satu hal dengan yang lainnya sangat mungkin akan berbeda isinya. Walaupun umumnya atau pada dasarnya itu akan mencakup hal-hal yang serupa atau sama. Paling tidak ada beberapa hal ketika teman-teman akan membuat metodologi. Yang pertama adalah jenis penelitian. Ya, jenis penelitian itu macam-macam, teman-teman bisa baca di buku-buku metodologi penelitian dan saya yakin teman-teman sudah pernah dapat materi ini di MPS atau metode penelitian sosial. Misalnya jenis penelitian itu deskriptif, eksplanatif, misalnya ya, eksperimental, dan lain sebagainya. Kemudian, selain jenis penelitian, teman-teman juga harus menyampaikan atau menyebutkan terkait dengan populasi.
Nah, populasi ini nanti sambungannya akan dengan teknik sampling, teman-teman. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang risetnya tidak melibatkan manusia sebagai informan atau responden. Jadi nggak ada populasi dan sampelnya. Yang ada adalah unit analisis misalnya. Jadi misalnya teman-teman mau melakukan penelitian dengan metode content analysis. Dalam content analysis, data yang teman-teman dapatkan hanya data yang berasal dari dokumen yang sedang teman-teman teliti. So, you won't have population and also sample. Nah, kalau konteksnya seperti itu, bagian populasi dan teknik sampling bisa kita eliminate, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Ini juga adalah hal yang penting, teman-teman. Dan di sini kita harus menyebutkan teknik pengumpulan data apa saja yang akan teman-teman gunakan. Contoh teknik pengumpulan data misalnya teman-teman menggunakan wawancara, teman-teman menggunakan survei, observasi, atau studi dokumen. Jadi, apa yang teman-teman gunakan itu yang nanti ditampilkan. Kemudian, validitas. Nah, validitas ini juga sangat penting karena pembaca laporan atau pembaca proposal perlu tahu nih bagaimana caranya teman-teman memastikan data yang teman-teman gunakan ini adalah data yang valid. Makanya terkait dengan validitas itu juga harus ditampilkan. Bagian terakhir dalam metodologi penelitian adalah teknik analisis. Nah, di sini teman-teman harus menyebutkan teknik analisis apa yang rencananya akan digunakan. Kalau ini konteksnya proposal. Atau kalau ini adalah laporan, berarti teman-teman menyebutkan teknik analisis apa yang sudah digunakan. Gitu ya. Semoga ada sedikit gambaran dan sekali lagi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk unsur-unsur yang ada di dalam metodologi penelitian ini akan berbeda satu dengan yang lainnya. So, the best way to do this adalah teman-teman harus ngecek lagi sistematikanya seperti apa yang diharuskan dari sebuah institusi atau sebuah penerbitan ketika teman-teman mau mengerjakan metodologi penelitian. Oke, now we go to the end of this part yang akan membahas mengenai bagaimana menyusun metodologi penelitian dalam proposal skripsi. Ya, yang pertama teman-teman harus menjelaskan masing-masing subbab dengan definisi ilmiahnya. Jadi misalnya kita akan kembali lagi ke slide sebelumnya ya. Misalnya jenis penelitian. Di bagian proposal untuk metodologi penelitian teman-teman sebutkan. Ini adalah penelitian deskriptif kualitatif misalnya ya. Kemudian teman-teman jelaskan deskriptif kualitatif adalah bla 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 dalam kurung nama penulis, koma tahun kurung tutup. Jadi teman-teman sampaikan definisi konsepnya. Begitu juga di bagian yang kedua. Populasi adalah bla 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 bla. Dalam kurung siapa yang nulis. Teknik sampling adalah bla 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 dalam kurung siapa yang menulis, gitu ya. Jadi selalu menyampaikan definisi konsepnya terlebih dahulu. Setelah itu baru teman-teman sebutkan bagaimana aplikasinya dalam penelitian teman-teman. Misalnya, teman-teman menggunakan teknik sampling purposive sampling misalnya. Ini teman-teman mau riset kualitatif ya. Teman-teman di bagian awal menyebutkan dulu. Teknik sampling adalah bla 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 bla. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa jenis teknik sampling, yaitu bla 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 bla. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik sampling purposive. Kemudian jelaskan dulu, teknik sampling purposive adalah bla 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 bla. Ya, jadi sudah ada definisi konsepnya dari definisi teknik sampling sudah ada. Kemudian kita tadi sempat menyebut beberapa teknik sampling yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif dan kita sebut dalam konteks penelitian saya, dalam konteks penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling purposive, yaitu bla 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 bla. Jadi dijelaskan atau disebutkan definisinya. Kemudian setelah itu baru teman-teman aplikasikan dalam konteks proposal teman-teman. Dalam konteks penelitian ini, karena purposive sampling ini definisinya adalah sampel yang ditarik berdasarkan kebutuhan data. Jadi harus ada syaratnya gitu ya, harus ada kategori atau harus ada syarat yang digunakan oleh peneliti.
Nah, di sini teman-teman baru jelaskan dalam konteks penelitian ini, ciri-ciri atau karakteristik informan yang akan dilibatkan adalah satu, dia sudah menggunakan media sosial selama 5 tahun misalnya. Kemudian 2, dia aktif, bertransaksi secara online menggunakan media sosial tersebut misalnya. 3, dia, apa namanya, misalnya ya, aktif melakukan review terhadap, produk yang dia beli melalui online shop tersebut misalnya. Jadi itu urut-urutannya. Jadi, lebih lengkap di situ ya. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman harus perhatikan betul antara proposal dengan laporan itu nanti harus dicek lagi. Karena dalam proposal semuanya dilakukan dengan kata "akan", ya kan? Karena kan proposal belum dilakukan dong penelitiannya. Nah, berbeda dengan laporan atau naskah skripsi yang teman-teman harus hilangkan kata "akan". Jadi nanti di naskah skripsi jangan sampai ada tulisan, penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jangan ada "akan" karena dia sudah laporan, gitu. Oke, itu tadi sedikit hal tentang metodologi penelitian teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang kemarin, sudah mengirimkan tinjauan pustaka. Jujur saya belum selesai mengoreksi semuanya, belum selesai ngecek semuanya, tapi nanti insya Allah pasti akan saya berikan komentar dan, tugas kita sekarang adalah coba melihat apakah dalam proposal kita itu sudah sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan atau belum terkait dengan metodologi penelitian. Nah, semoga nanti dalam aplikasi nggak ada masalah, tapi seperti biasa kalau ada masalah, I will be there for you untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman, gitu ya. Oke, demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang masih semangat. I know, it is so bored ya, tapi kita harus tetap bertahan. Semoga tetap sehat dan semoga wabah corona ini segera berakhir, jadi kita bisa ketemu lagi kuliah di dalam kelas. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.